Inpos, balik lagi sama aku, Hana, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan di dalam acara kesayangan kita, Inpos, Inspirasi Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan seseorang yang menekuni di bidang IT nih, Sobat Inpos. Ayo yuk langsung kita sapa Kak Ikrar. Halo Kak Ikrar. Halo. Kak Ikrar boleh dong Kak, kenalin dirinya ke kamera. Perkenalkan, saya Ikrar Nur Maulana, saya lulusan SMK Prestasi Prima, lulusan tahun 2019, udah sih itu. Kak Ikrar biasanya dipanggilnya apa nih? Kak Ikrar, Kak Nur, atau Kak Maulana? Dari dulu sih biasanya dipanggil Kak Ikrar sih. Kak Ikrar. Iya. Kak Ikrar nih kalau aku dengar-dengar katanya ikut di TKJ ya? Iya, di TKJ. Kenapa tuh Kak ikut TKJ? Di TKJ sih sebenarnya dari dulunya sih ya, dari SMP-nya itu tertarik emang sama dunia IT gitu, kayak gimana sih komputer itu kok bisa ada programnya, gimana cara bikin programnya, terus kayak kenapa komputer merek A ini lebih bagus daripada komputer merek B. Nah kayak gitu-gitu, dulu tuh awalnya dari situ. Berarti emang dari dulu punya ketertarikan ya di dunia TKJ gitu, dunia teknologi? Iya, dari dulu, dari SMP. Biasanya tuh kalau kayak gitu berarti kakak ngulik-ngulik gitu? Iya, dulu kan awalnya tuh nggak tahu gitu komputer apa gitu kan, tapi sering lihat kayak orang tua gitu dulu kayak sering pakai laptop, pakai komputer gitu, ya diam-diam gitu pas lagi pada kerja di rumah sendiri coba mainan gitu, kayak nyari tahu gitu, apa sih kok ini bisa kayak gini, terus ini apa sih fungsinya, ini gimana, nyari tahu sendiri sih awalnya semuanya. Pertama kali nyari tahu tuh kakak masih inget gak kira-kira nyari tahu tentang apa? Pertama kali tuh nyari tahu tentang program. Ada satu program game itu yang dulu pas zaman SD SMP itu sering banyak yang main. Nah itu kayak bisa nggak sih bikin program gini sendiri? Oh totonya bisa, tapi banyak yang nggak paham gitu. Makanya kayak ya udahlah ntar aja lah, masuk TKJ dulu aja atau nggak RPL gitu. Itu kakak pemikiran dari SMP udah kayak gitu tuh? Awalnya sih nggak pengen kayak gitu, cuma kayak tertarik aja gitu, pengen tahu aja gitu, kayak apa sih, kenapa bisa kayak gini gitu, atau kayak kenapa sih komputer A lebih bagus, balik lagi ke yang awal tadi gitu sih, kayak gitu. Itu tuh di TKJ kita pelajarin apa aja sih Kak? Di TKJ itu banyak sih ya, awalnya itu kelas 10 kita belajar hal-hal dasar dari kayak komputer itu apa, terus gimana ngerakit komputer, terus kayak jaringan itu kan nggak yang internet dipasang tahu-tahu jadi gitu aja. Nah itu kan nggak ada kayak step-stepnya, apakah harus dipasang dulu atau ada perhitungannya. Nah kelas 10 kita belajar dasar-dasar kayak gitu. Kelas 11 itu kita udah mulai fokus ke jaringan. Kalau yang komputer kita fokusnya ke server. Kayak misalnya ada website nih, itu kan ada file-file yang bisa di-download, ada yang bisa kita akses. Nah kenapa kok kita bisa download filenya, apa tiba-tiba itu file hilang ada gitu aja, atau itu ada disimpannya di mana. Nah itu kita pelajarin tuh, itu kita belajar server. Nah kalau jaringan kan kayak ada nih misalnya kalian gitu masang jaringan gitu dari provider, tiba-tiba nge-lag atau kenapa. Nah itu yang kita pelajarin, apakah penyebabnya, gimana cara masangnya itu. Nah terus ada lagi kelas 11 tuh tambahan kita tentang robotik. Itu materi baru sih, baru sekitar 3-4 tahun belakangan ini itu kita belajar bikin robotik, kayak gimana sih gerbang tol itu di tap sama kartu kok bisa tiba-tiba naik gitu kan. Atau misalnya kalau yang sekarang kayak kamera sensor suhu, itu gimana caranya kok tiba-tiba bisa ngedeteksi suhu, atau kayak mobil otomatis kayak Tesla gitu, itu kenapa bisa nggak nabrak. Nah itu kita pelajarin di robotik kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kelas 12-nya itu lebih ngeperdalam jaringan sama server. Yang jadi kelas 11 pengantarnya, kelas 12 lebih dalam lagi, yang lebih expert lagi gitu sih. Berarti kalau pas kelas 11 itu kakak PKL kelas 11 ya? PKL kelas 11. Itu PKL-nya gimana tuh Kak? PKL-nya kita macam-macam, ada yang di jaringan, ada yang di komputer pun ada. Nah yang di komputer pun ada yang dapat di perusahaan ngurusin server. Nah ngurusin server berarti dia mau nggak mau ngurusin dua, server sama jaringan. Kalau yang di jaringan ya berarti dia harus kuat di jaringannya, entah setting jaringan, masang jaringan, atau apapun itu pokoknya tentang jaringan. Ada juga yang basic kayak komputer, hardware. Nah itu berarti dia harus tahu tuh kayak CPU mana yang lebih bagus, VGA mana yang lebih bagus buat program ini, gitu sih. Ada pengalaman seru nggak tuh Kak pas lagi PKL? Pengalaman seru? Ada sih. Itu kalau kakak dulu kan PKL itu di jaringan, dan dulu kan belum pernah tuh manjat tower. Pertama kali masuk ke sana, sebulan pertama itu kita masang jaringan. Nah, ada satu hari itu jaringan di satu kantor rusak, dan itu harus dibenerin di tower atas.
karena nggak ada yang bisa nggak ada yang mau ngurusin towernya, mau nggak mau kita anak PKA yang naik. Nah di situ pertama kali saya pertama kali naik tower karena di sekolah belum diajarin gitu kan, karena nggak ada juga fasilitasnya, jadi bingung gitu gimana sih caranya. Pas sudah naik awalnya takut, tapi pas sudah sampai atas kayak ya seru juga gitu, excited juga awalnya. Itu Itu sih. naiknya pakai apa tuh Kak? Ada pengamannya, jadi Ada. ada APD-nya, ada helmnya, ada body kit protectornya, ada aman. Jadi nggak, kalau misalnya tiba-tiba jatuh gitu nggak, aman semuanya, Aman udah ya. diperhitungkan kalau kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh berapa tuh Kak yang naik ke atas itu? Kalau yang naik tergantung masalah sama ukuran towernya sih. Kalau misalnya towernya tower suited yang gede itu bisa 3 sampai 5 orang. Tapi tergantung kerusakannya juga. Kalau kerusakannya biasanya gampang gitu, kayak cuma kabelnya lepas atau harus dipasang ulang, itu biasanya naik cuma 1-2 orang. Tapi kalau misalnya ada yang harus diganti, dikonfigurasi ulang, biasanya ya yang paham-paham ada pendampingnya 5 orang gitu. Oh, Kalau yang gitu. kecil-kecil sih biasanya 1-2 orang doang sih. Berarti kalau misalkan di jurusan TKJ ini kan kakak belajar bikin software gitu, software dan hardware ya Kak ya? Iya. Nah itu kakak pernah bikin apa tuh coba? Kalau di sini sih dulu robotik itu pernah kita bikin beberapa project. Kita bikin running LED itu biasanya yang ada di sekolah-sekolah gitu, kayak tulisan selamat datang gitu-gitu. Itu kita bikin. Terus ada robot line flower, jadi kita bikin robot itu ngikutin garis hitam atau garis putih, itu bisa kita setting. Ada juga kita bikin smart home. Jadi beberapa barang yang terkoneksi sama aplikasi itu bisa kita atur, kayak misalnya kita di luar kota, lampu rumah depan mau dinyalain, kita nggak usah nyalain dari stop kontak, dari HP udah bisa, asal terkoneksi sama internet gitu. Terus kalau program sempet bikin web itu buat persiapan UN itu pernah. Terus kita pernah konfigurasi jaringan satu gedung itu pernah. Macam-macam sih sebenarnya, pengalaman dulu itu banyak. Akhir-akhir ini Kak Ikrar lagi sibuk apa? Lagi bikin project baru kah atau gimana? Kalau akhir-akhir ini sih lumayan sibuk ya, dari kuliah, magang, terus ada beberapa kerjaan ngajar juga, terus freelance juga jalan tetap. Jadi lumayan sibuk sih. Berarti kakak kuliah campuran sama magang? Magang juga, kerja juga. Iya. Itu tuh bagi waktunya gimana tuh Kak? Kuliah itu kan nggak 5 hari full ya, ada 1 hari kosong. Jadi kuliahnya kalau misalnya emang kita ini sih harus tahu waktu-waktu yang kosong dulu. Kayak misalnya kuliah nih 1 semester itu mau ngambil berapa SKS gitu kan. Nah kalau bisa emang mau dipagiin semua, pagiin semua biar kerjanya dari siang sampai malam gitu kan. Tapi kalau emang nggak bisa ya kita atur waktu lagi, berarti yang kerjanya masukin ke pagi semua deh, atau enggak yang ngajarnya ke pagi, yang siangnya buat kuliah sama kerja gitu. Atau enggak yang freelance kita ngerjain malam deh sampai pagi gitu, atau enggak sampai tengah malam. Seenggaknya tahu kemampuan diri sendiri gitu, kesibukannya, jadi nggak asal sibuk aja, biar bisa di manage juga gitu kan, nggak kecapean juga, nggak sakit gitu sih. Itu tuh freelance ngapain tuh Kak? Freelance itu saya kadang konfigurasi jaringan iya, ngerakit komputer pun iya, nginstal atau bikin web pernah juga, perbaikan, perakitan komputer atau pernah ada nerima juga sih. Biasanya kalau misalkan kakak bikin software baru gitu, itu tuh biasanya butuh waktu berapa lama tuh Kak? Kalau itu sih tergantung dari permintaannya. Kalau misalnya cuma kayak website sederhana biasa gitu, kayak masuk terus cuma menu nampilin foto ini itu paling lama sih 2 minggu 3 minggu sih. Tapi kalau misalnya harus kayak ada, saya mau website ntar bisa ada login user ya, ada ini itu bisa berbulan-bulan. Biasanya paling lama sih 6 bulan 7 bulan. Tergantung kesulitannya sebenarnya kalau bikin aplikasi tuh, balik lagi ke situ. Biasanya kalau paling lama tuh berapa tuh Kak? Paling lama itu ini ada web yang belum selesai dari salah satu sekolah, itu udah sekitar jalan 4 bulan 5 bulan belum selesai, tapi ya dikit lagi sih. Itu tuh biasanya kesulitannya ada di mana sih Kak buat kayak gitu? Kesulitannya tuh kalau yang sederhana gitu sih biasanya permintaan dari ininya yang mesennya, entah kayak misalnya dia mau saya mau fotonya atas bawah ya atau gimana gitu kan. Itu kan kadang kita harus nyesuaiin gimana sih biar bagus gitu kan, atau enggak kadang minta dibikin ulang kah, revisi gitu kan. Atau kalau misalnya yang susah-susah tuh kayak loginnya nggak bener nih, udah masukin username sama passwordnya udah bener kok masih belum bisa. Nah berarti itu ada
koneksinya yang belum benar, entah database-nya yang error atau aplikasi softwarenya yang keinstalannya belum benar. Kadang sih dari situ. Itu tuh biasanya kan berarti jatuhnya kakak apa sih? Maksudnya kayak dapat dari klien gitu, apa sih maksudnya? Dapat pesanan. Iya, dapat pesanan dari klien gitu. Ada nggak sih kak pengalaman-pengalaman seru dari klien itu? Pengalaman seru lumayan banyak sih. Coba Soalnya dong Kak, ceritain. freelance itu kan kalau kakak sih nggak melulu tentang tech aja gitu ya. Kakak kadang juga nerima desain, editing video gitu-gitu, foto juga nerima. Kadang tuh ya serunya gimana ya? Udah jadi gitu kan, udah sesuai. Kita kasih 2 perbandingan gitu kayak foto. Ini yang hasilnya nggak jauh beda gitu. Misalnya ini yang agak terangan, yang ini agak gelap. Ntar minta ulang, coba dibikin kayak gini. Udah jadi kadang revisi sampai 5 kali, ujung-ujungnya balik lagi ke awal gitu. Itu sering kayak gitu. Foto, video gitu sering. Kalau web biasanya cuma ya misalnya minta tambahan gitu, gini-gini gitu kan. Nah kadang kita kan mau nggak mau kan berarti harus ada tambahan biaya dong gitu kan. Tapi merekanya nggak mau gitu kan. Kalau misalnya tambahannya cuma oh saya minta bagian bawahnya diganti ya jadi warna gini-gini tambahin ini. Oh itu sih nggak masalah. Kadang ada yang ngelunjak kayak saya minta ditambahin 1 menu ya kayak gini isinya ribet gitu. Udah gitu tambahan biaya ya segini. Ya kok nambah kan kemarin perjanjian segini. Nah kadang kayak gitu-gitu tuh yang seru. Gitu. Agak ngeselin juga sih emang. Iya, ngeselin banget sih emang. Sering kejadian kayak gitu. Kakak punya hobi baru nggak akhir-akhir ini? Atau mungkin hobi yang paling didalamin Hobi gitu? ya. Kayaknya nggak punya hobi sih sebenarnya. Kalau dibilang hobi pun enggak, cuma kayak sesekali doang sih, paling kayak main game, baca buku gitu sih. Nggak punya hobi sih, tapi paling kalau misalnya waktu luang ya coba-coba cari sesuatu yang belum selesai aja gitu. Kayak misalnya pernah bikin web gitu atau pernah ngerakit komputer, ada salah gitu, belum selesai gitu, belum nemu, ya coba cari tahu lagi gitu aja sih sebenarnya. Kalau dibilang hobi ya paling hobinya ya main game, nggak jauh-jauh dari itu. Gitu. Itu tuh biasanya kalau misalkan, kakak lagi suka baca buku nggak? Akhir-akhir ini sih ya Baca buku apa tuh kak? pasti. Buku tergantung ini sih. Kadang baca yang novel, kadang baca tentang kayak self remind gitu. Atau enggak sebenarnya lebih suka ke sejarah sih biasanya. Pasti tiap sebulan atau 2 bulan sekali buku sejarah baru tuh pasti ada, entah itu novel biografi atau tentang sejarah kejadian apa, itu pasti biasanya ada sih. Lebih kayak gitu. Kalau misalkan kakak lagi mumet banget nih tentang urusan-urusan itu tuh self reward kakak tuh apa tuh? Tidur. Yang pertama pasti tidur. Kalau nggak tidur biasanya ngumpul sama temen, paling gitu. Kalau 2 itu nggak bisa, ya udah paling ya udah buka YouTube, setel lagu gitu aja. Kadang sampai moodnya bener lagi atau sampai niat lagi gitu. Ya udah gitu aja sih, paling 3 itu aja. Kalau misalnya udah itu nggak bisa, ya udah tidur lagi, ngumpul lagi sama temen gitu-gitu aja sih. Kadang mau main game, ntar kalau kalah malah tambah stres gitu kan. Jadi kayak percuma aja, mending tidur kalau nggak dengerin lagu udah gitu aja. Iya. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan kakak lagi ngerjain kerjaan gitu, terus tiba-tiba kakak bad mood gitu, pernah nggak sih kak? Oh sering itu pasti, sering. Kalau itu biasanya kan kalau bikin program gitu kan, kadang udah dari pagi sampai siang gitu kan, masalahnya itu aja gitu belum selesai. Kadang ada aja gitu kayak emang lama banget ngerjain gini doang gitu, biasanya bisa gitu kan. Entah karena emang lupa atau kenapa, ya pernah sih pasti sesekali itu ada. Terus biasanya kakak buat balikin moodnya itu gimana? Paling ya makan sesuatu yang suka, atau enggak ya itu dengerin lagu di YouTube yang emang lagi suka gitu nadanya lagunya, paling gitu sih. Makanan favorit kakak apa tuh? Apa ya? Mie itu. Di antara semua makanan paling suka mie ya? Mie, nggak ada lagi, udah itu doang. Indomie? Iya. Oh iya, kakak pernah nggak sih ikut lomba-lomba gitu pas masih SMK atau baru-baru ini gitu? Lomba akhir-akhir ini pernah ikut. Pas kuliah itu pernah ikut 2 lomba desain sama lomba robotik. Alhamdulillah dua-duanya nggak menang. Oh. Nggak menang. Waktu lomba desain apa tuh kak? Desain posternya itu tentang COVID pencegahan. Ya alhamdulillah nggak menang. Ya tapi nggak apa-apa, lumayan ada pengalaman. Nggak apa-apa, yang penting kan dapat pengalaman ya kak ya. Ada pengalamannya itu kan lumayan. Terus kalau SMK dulu sih hampir ikut LKS server. Cuma karena emang dulu belum terlalu siap, jadi ya udahlah ganti aja teman yang lain yang siap itu. Sama dulu tuh pernah ikut robotik, itu ada pelatihan sama pameran, kita sempat ikut.
Coba dong Kak ceritain tentang robotik. Aku masih awam banget nih tentang robotik. Robotik, apa yang mau tahu dari robotik? Itu tuh biasanya kita nyiptain robot baru atau gimana tuh Kak? Kalau itu sih tergantung. Kalau misalnya ada masalah baru gitu, kayak misalnya itu gerbang tol gitu yang gampang kita ya. Kan kalau misalnya pembayarannya masih pakai cash itu kan agak lama gitu kan. Yang jaganya harus ngeprint dulu, terus ngambil uang kembalian. Nah, kita cari solusi gimana caranya di gerbang tol tuh yang biasanya transaksi 1 menit, jadi kurang dari 1 menit gitu kan. Oh ada nih bisa. Caranya gimana? Oh kita tap kartu RFID gitu kan. Oh persyaratannya apa? Harus menggunakan uang. Oh ya udah kita bikin e-money gitu kan, entah pakai apapun itu, wallet gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Atau enggak biasanya kayak itu balik lagi ke yang tadi smart home gitu kan. Kadang kan banyak orang-orang pelupa gitu kan, pergi nggak matiin kipas, nggak matiin AC di rumah, atau TV-nya tetap nyala gitu kan. Atau misalnya pergi lampu depannya mau dinyalain, oh iya lupa nggak dinyalain gitu kan. Kan nggak mungkin udah setengah jalan balik lagi gitu kan buang-buang waktu. Nah di situ tuh yang kita kadang, oh ini bisa loh kayak gini caranya gini. Atau enggak biasanya kita memperbarui yang udah ada, kayak misalnya smart home awalnya itu cuma bisa buat nyalain matiin lampu AC. Oh kita perbarui, oh misalnya kita punya hewan peliharaan nih gitu kan, misalnya kucing gitu atau anjing, oh kita bikin smart feedernya, diatur waktunya berapa sampai berapa. Nah itu bisa kita atur dalam satu aplikasi yang sama gitu kadang tuh. Itu Kakak pernah tuh buat smart home itu? Smart home pernah. Itu berapa lama tuh Kak? Smart home kalau sederhana cuma buat nyalain gitu doang itu 1 hari sampai seminggu cukup, lebih dari cukup malah itu. Kalau itu Itu Kakak buat nyalain matiin lampu? Nyalain matiin lampu, terus kayak setting waktunya gitu, kayak misalnya itu lampu saklarnya otomatis nyala gitu, kita settingnya dari HP, jam berapa nyala, jam berapa mati, jadi kita ngaturnya listriknya, bukan lampunya lagi gitu. Pernah bisa kayak gitu. Aku pernah dengar tuh yang kayak kita tinggal ngomong doang, yang kayak Google matiin lampu, Google nyalain lampu. Itu tuh termasuknya smart home itu Kak? Itu termasuknya robotik juga, smart home juga bisa. Di luar dari aplikasi Google gitu, misalnya kita mau bikin aplikasi sendiri gitu di HP, itu bisa kita setting. Gitu. Macam-macam. Kesulitan di dalam dunia IT itu apa sih Kak? Kesulitannya itu kalau di dunia IT harus terus belajar sih. Kesulitannya itu karena tiap bulan bahkan tiap hari itu pasti ada aja sesuatu hal yang baru, entah kayak misalnya ada updatean tentang aplikasi baru atau hal-hal baru, pasti selalu ada aja sesuatu yang baru. Makanya kalau mau di dunia IT, yaitu yang pertama jangan malas belajar dan sama baca, itu sih kuncinya. Iya tuh aku dengar-dengar katanya kalau TKJ itu sistem pembelajarannya jauh lebih cepat gitu ya? Iya, karena kalau misalnya kita di situ kayak belajarnya kayak tiap tahun gitu, itu aja ya nggak bisa nyaingin orang-orang di luar sana, karena di luar sana kan ada yang belajar sendiri, ada yang emang belajar sekolah sama belajar sendiri. Nah itu mau nggak mau kalau misalnya terjun di dunia teknologi, nggak malas baca, nggak malas belajar sih, itu kuncinya. Biasanya kalau misal Kakak pernah nggak sih kayak ketinggalan pelajaran gitu? Pernah, bahkan kalau dulu sih SMK kayaknya sering sih. Itu tuh biasanya Kakak ngejarnya gimana tuh? Ngejarnya ya kalau dulu sih SMK gitu kan, karena masih alat-alat masih ada di sekolah gitu, kadang ya udah datang aja gitu, kalau bilang Pak saya mau belajar ini, oh ya udah kalau misalnya boleh ya udah belajar sendiri gitu. Kalau misalnya mentok gitu kan ada guru bisa nanya Pak ini kok nggak bisa gitu ya. Nah tapi semenjak kuliah juga udah online gini dari rumah, ya mau nggak mau belajar sendiri walaupun nggak ada alatnya, seenggaknya kita paham dulu gitu kayak permasalahan ini, oh gini loh. Nah ntar ketika mungkin kuliah udah masuk di kampus ada alat-alatnya kan kita bisa coba-coba, paling gitu sih. Kalau kuliah tuh Kakak ngambil jurusan apa tuh? Lanjut teknik informatika. Lanjut lagi. Itu tuh perbedaan antara SMK sama kuliah itu apa tuh Kak perbedaannya? Kalau kuliah itu kita, kalau di informatika sih itu kita jadi ada bikin softwarenya. Kalau TKJ itu kan kita fokus ke komputer sama jaringan, bikin software, bikin aplikasi itu kan sedikit, paling cuma ya sekitar 1-5% lah, nggak banyak banget, paling cuma kayak perkenalan software, bikin sederhana gini-gini. Nah kalau kuliah kita nanti ada tuh kayak belajar bikin aplikasi buat komputer, aplikasi buat HP, bikin website yang lebih bagus lagi, website dinamis sama yang non dinamis, itu kita macam-macam, belajar database. Di TKJ sebenarnya ada, tapi kita nggak memperdalam karena itu kan software, sedangkan kita TKJ itu lebih ke hardware sama jaringan gitu. Berarti kalau misalkan di kuliah tuh pelajarinya jauh lebih dalam lagi gitu ya Kak ya? Iya, lebih dalam lagi dan bisa dibilang lebih luas lagi. Jadi
teknik informatika tuh bisa dibilang gabungannya TKJ sama RPL lah gitu kalau di SMK-nya. Berarti kalau misalkan di kuliah gitu ada, kalau misalkan praktek-praktek gitu ada nggak Kak di kuliah? Ada, pasti ada. Pasti ada kok kayak gitu. Itu praktek apa tuh Kak? Praktek itu kita biasanya lebih ke web sama aplikasi sih. Kayak misalnya bikin web gitu, aplikasi, ini misalnya bikin website buat kampus gitu, atau misalnya bikin website buat sekolah gini gitu kan. Atau misalnya bikin aplikasi buat laptop, buat desktop, buat PC gitu kan. Ini gimana caranya kalau misalnya mau login tapi cuma di waktu tertentu doang, kayak misalnya satu user bisa login 5 menit, lebih dari 5 menit auto keluar. Nah itu kita belajar kayak gitu, gimana caranya, kayak gitu. Oh iya, tadi aku dengar-dengar katanya Kakak guru ya? Ngajar juga. Iya. Itu tuh ngajar apa tuh Kak? Kakak ngajar komputer, bahasa Inggris, ngajar eskul juga. Oh, ekskul apa tuh? Eskul PMR. Oh, PMR. Iya. Agak nggak nyambung ya, tapi Agak nggak nyambung emang. itu di sekolah apa tuh? SD, SMP? Yang bahasa Inggris itu buka les sama di SD. Yang komputer sama PMR ini di SMP kakak yang lama. Oh, gitu. Gitu. Iya. Jadi banyak ya? Lumayan makanya. Itu tuh berarti pembagian waktunya harus ekstra banget ya? Mau nggak mau, jadi kayak kuliah itu kan tiap 1 semester sekali gitu kan kita kan. Sedangkan kalau sekolah SMP sampai SD sampai SMA itu kan 1 tahun. Jadi mau nggak mau ya tiap 6 bulan sekali kakak update jadwal gitu kan, karena harus menyesuaikan sama kuliah kayak oh saya bisanya kalau ngajar hari ini ya, ekskul hari ini. Ya mau nggak mau berarti ntar lesnya jam segini, terus freelance-nya bukanya dari jam segini sampai jam segini. Mau nggak mau karena kan kalau nggak kayak gitu cuma mau mementingkan kesibukannya doang atau pengalaman, ya ntar ujung-ujungnya capek sakit gitu kan, jadi nggak dapat apa-apa gitu. Itu tuh kakak punya nggak sih murid yang unik gitu? Banyak sih. Coba dong Kak ceritain salah satunya tuh. Banyak, ada yang anaknya diem gitu, diem, anteng, nggak punya temen, tapi giliran ditanya dia lebih tahu gitu, maksudnya kakak belum ngajarin ini tapi dia udah bisa ngejelasin lebih banyak gitu, kayak misalnya anak kelas 10 tapi udah bisa ngejelasin beberapa materi anak kelas 11 gitu. Banyak, ada, nggak banyak sih, ada beberapa gitu. Ada juga yang pecicilan gitu, nggak mau diem, pinter, cuma ya biasa lah, mungkin kayak cuma cari perhatian doang gitu kan, ngerasa nggak sama gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang kerjanya tidur juga ada, macem-macem. Itu tuh berarti kakak online masih? Online masih. Pernah ketemu langsung nggak PTM gitu? Dulu sebelum pandemi pernah beberapa. Nggak, kalau yang komputer itu pernah sekitar 3-4 bulan, yang bahasa Inggris itu baru sebulan 2 bulan sih udah. Tapi kalau yang ngajar eskul itu kan kakak udah lama, itu dari awal SMK itu, jadi itu udah lumayan lama sih kalau yang itu. Itu teknik pembelajaran kakak gimana tuh? Yang mana nih? Yang komputer. Oh, komputer. Kalau komputer itu kan SMP masih perkenalan aplikasi-aplikasi gitu ya. Ya udah paling kayak nih bikin surat kayak gini di Word. Ajarin dulu nih gini caranya gini. Nanti mereka bikin bebas kreasi mungkin, tapi formatnya harus sama. Entah isinya mau tentang cerita kek, mau tentang apa, terserah mereka. Yang penting formatnya aja sama gitu kan. Paling gitu. Kakak pernah nggak sih justru malah dapet inspirasi dari murid kakak gitu? Pernah sih. Bukan inspirasi sih sebenarnya, apa ya? Bikin celah mereka buat kaburnya lebih kecil. Sebenarnya itu. Jadi kalau eskul itu kan kadang kan kalau SMP dulu eskul itu kalau nggak hari Sabtu gitu kan, atau nggak hari Jumat. Nah biasanya tuh kan ada aja gitu yang, Bu, Pak, saya eskul ya, ujung-ujungnya nggak nyampe gitu ke sini. Nah, makanya kakak ada sempat gitu kepikiran, nih daripada kayak gini mulu, mending dibikinin aplikasi atau enggak website. Kalau misalnya anak-anak datang, ketahuan gitu kan, loginnya di HP dan orang tuanya juga bisa mantau. Jadi pas sesi pembelajaran kita siapin entah video record ataupun live gitu kan beberapa menit, orang tuanya bisa lihat, oh iya anak saya ada gitu kan. Jadi ya mereka nggak tahu itu bakal kejadian, tapi yang penting ketika mereka bohong, ya bukan urusan kakak, urusan kakak sama dia sama orang tuanya, ini ya terserah tuh mau diapain kayak di rumah terserah. Karena sering gitu, ada aja gitu yang alasan gitu, ujungnya ditelepon, Kak, anak saya katanya izin eskul kok belum pulang ya? Nggak tahu, bukan nggak masuk. Wah kan, yang disalahin ujungnya kakak lagi gitu kan, sebagai pelatih, sebagai gurunya. Atau nggak kayak misalnya pergantian jam pada cabut ke kantin gitu kan. Nah gitu-gitu tuh kadang tuh, gimana caranya memperkecil celah-celah kabur kayak gitu kadang. Entah inspirasi apa iseng aja gitu biar nggak bisa kabur gitu kan, tapi ada aja gitu ide kadang pengen kayak gitu.
Itu tuh apa Kak? Aplikasi atau pakai website? Kalau yang eskul itu sih niatnya mau dibikin website dulu awalnya, ntar mungkin setelah website udah jalan, udah bisa jalan normal, udah stabil, mulai bikin aplikasi ke HP sih kayaknya, kayak gitu. Oke Kak, teknologi yang disukain ada nggak sih Kak? Teknologi ya, kalau teknologi sih akhir-akhir ini lagi suka 2 teknologi baru. Pertama itu AI, itu kayaknya kok bisa gitu, sebuah robot atau aplikasi itu berjalan layaknya hampir mirip banget sama manusia gitu. Gimana caranya? Saya lagi tertarik sama itu sih. Terus yang kedua itu cloud computing, penyimpanan awan gitu kan. Jadi kalau dulu itu kita mau nyimpen data itu kan harus ada server. Nah, servernya itu juga harus ada ruangan tuh. Kita harus nyiapin satu ruangan. Nah, kalau cloud computing ini kita nggak perlu nyiapin ruangan, kita nyewa server. Nah, itu tuh saya penasaran gimana sih kok bisa ada ribuan hard disk, ada ribuan komputer dalam satu ruangan, tapi stabil. Nggak pernah ada gangguan gitu. Sedangkan yang server diem aja gitu ada ruangannya, itu pasti ada aja gangguan, entah seminggu sekali, sebulan sekali, apa setahun sekali, pasti ada aja. Itu yang saya penasaran sih itu. Berarti itu untuk meringankan gitu ya Kak? Iya, meringankan dan bisa dibilang buat percepatan teknologi juga sih, karena lebih stabil. AI itu buat percepatan teknologi. Kakak ada nggak sih kayak untuk next projectnya gitu mau buat selain itu tuh, selain 2 tadi? Niatnya sih mau nge-combine 2 itu sih ya, antara AI sama cloud computing. Jadi kayak mungkin login dengan face incognito gitu kan, atau fingerprint, tapi datanya nggak ditaruh dalam komputer, kita taruh dalam cloud. Jadi biar lebih stabil, kapanpun bisa diakses gitu kan. Nah, tapi datanya juga nggak sembarangan orang bisa masuk, orang-orang tertentu dan dalam jam-jam tertentu gitu. Jadi kayak ya gampangnya kayak aplikasi m-banking lah gitu. Itu kan dia kan masuk nih login, tapi kan kalau misalnya kita beberapa menit nggak pakai langsung log out. Nah, saya ada inspirasi kayak gitu, tapi mungkin dalam bentuknya ini website pembelajaran. Jadi kalau ujian nggak bisa login lagi ketika waktunya udah habis, paling gitu sih. Atau nggak kayak misalnya kayak masuk sekolah gitu kan, suhu gitu kan. Sekarang kan udah pandemi, udah mau PTM, nah suhunya segini bisa masuk, jadi udah ketahuan langsung absen gitu. Gurunya jadi di kelas nggak usah absen, jadi ketahuan. Itu sih. Itu tuh biasanya Kakak kebanyakan terinspirasinya dari mana sih Kak? Dari buku ataukah dari YouTube mungkin? Kehidupan sih, lebih ke kehidupan. Kadang kayak ada beberapa masalah yang belum ada solusinya gitu, kayak misalnya pemilihan sesuatu gitu, entah ketua kelas atau apapun gitu kan. Itu kan kadang kalau masih pakai kertas gitu kan masih curang gitu kan. Nah, kenapa nggak kita bikin secara teknologi? Satu orang kan satu suara login pakai fingerprint ataupun pakai autentikasi muka, itu kan nggak mungkin bisa sama gitu kan. Nah, itu pun juga pasti bakal lebih aman dan nggak bakal ada kecurangan. Kadang ada gitu pengen bikin kayak gitu, cuma kan itu kan skalanya gede, entah itu satu sekolah atau satu negara dan butuh biaya yang lumayan gitu kan. Mau nggak mau itu nggak bisa buat project sendiri, palingan harus nunggu kayak oh ini sih minta tolong bikin ini gitu kan, kayak gitu sih paling sih. Kak, tolong dong Kak kasih inspirasi kepada orang-orang yang mungkin pengen masuk TKJ gitu. Ada nggak kira-kira? Apa ya? Kasih pesannya gitu. Kalau mau masuk, intinya sih kalau masuk dunia teknologi itu jangan pernah males-malesan. Karena teknologi itu berkembang dengan cepat. Sejam kamu nyantai, kemungkinan kamu udah ketinggalan jauh. Itu sih. Apapun itu, mau TKJ, RPL, MM, itu udah pasti kayak gitu. Atau kayak broadcasting sekalipun gitu, itu pasti hari ini kamera A keluar, hari ini komputer A keluar. Mungkin 2 jam lagi pesaingnya lebih bagus keluar. Nah, kalau kalian malas baca, malas ngelakuin sesuatu, itu ketinggalan lebih jauh. Mungkin bisa lebih bagus adik-adiknya atau junior-juniornya dibandingkan dia. Gitu sih. Oke Kak, bagus banget ya tadi. Semoga aja teman-teman yang butuh referensi gitu atau mungkin butuh pencerahan gitu untuk masuk TKJ atau mungkin ke dunia teknologi-teknologi, semoga aja tadi pengalaman-pengalaman dari Kak Ikrar menginspirasi kalian semua ya Sobat Inpods. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak udah datang ke Inpods Inspirasi Podcast. Terima kasih juga kepada Sobat Inpods yang udah nonton sampai sekarang ini. Saya Hana pamit undur diri. Dah Sobat Inpods.